Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul God is good all the time. Tuhan baik di dalam setiap waktu kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 145 ayat 9a dan ayat yang ke-10. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seringkali kami ingin belajar bahwa tidak hanya memikirkan dan menghitung segala kesusahan dan apa yang tidak puas dalam hidup kami, namun kami belajar mensyukuri dan menghitung anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik? Tuhan menjadi baik dan Tuhan menjadi tidak baik, itu sangat tergantung cara sudut pandang kita melihat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang yang kemudian sangat bersusah hati dan berkata kepada saya, Pak Wendy, selama hidup saya tidak pernah ke luar negeri. Betapa susahnya saya hidup ini. Namun tatkala kemudian turun lagi ke bawah, Pak Wendy, saya merasa tidak bahagia dan kurang bersyukur karena saya tidak pernah naik pesawat terbang. Kemudian ada yang mundur lagi. Saya merasa tidak bersyukur karena setiap kali saya naik pesawat terbang, saya ketakutan karena saya takut dengan ketinggian. Sementara saya punya uang, tapi saya tidak bisa menikmati sebuah kehidupan seperti orang lain yang bisa bepergian ke luar negeri, punya uang dan tidak takut dengan ketinggian. Kalau mundur lagi, saya tidak bersyukur, Pak Pendeta, karena saya itu tidak bisa melakukan banyak aktivitas seperti orang-orang lain karena saya tunanetra. Kalau kita mundur kembali kepada tunanetra yang ada di dalam Alkitab, saya tunanetra, tapi tunanetra yang diceritakan oleh Pak Pendeta tadi, dia tetap dikasihi, ada yang merawat, sementara saya ditinggalkan, tidak diperhatikan. Maka sayalah orang yang paling malang. Sahabat seperjalanan, cerita-cerita seperti demikian dengan cara mengekspresikan dalam bentuk hayalan-hayalan, kisah-kisah, maka sesungguhnya itu akan menolong kita bahwa sesungguhnya menilai Tuhan baik dan tidak baik sangat tergantung sudut pandang kita. Karena kalau kita belajar dari apa yang terjadi di dalam Alkitab, Yudas itu dipilih dari sekian banyak menjadi murid Yesus, tetap tidak bersyukur. Kalau kita mundur kembali, Daud yang sudah diberkati oleh Allah diangkat menjadi raja, tetap tidak bersyukur dan dia jatuh ke dalam sebuah nafsu yang lain, sehingga dia mengambil Batsyeba istri orang lain. Kalau kita lihat kembali apa yang terjadi di dalam Alkitab dan sejarah-sejarah manusia dalam dunia, maka rasa cukup itu tidak pernah akan menjadi sebuah ucapan syukur tatkala rasa cukup itu tidak pernah kita miliki dan tidak pernah kita ucapkan dan tidak pernah kita hidupi. Kalau kita belajar tentang God is good all the time, Tuhan itu baik dalam setiap musim kehidupan, maka tatkala sudut pandang kita ubah, bahwa Tuhan sedemikian baik, apa yang hilang Tuhan bisa gantikan. Kesakitan yang kita alami Tuhan menyembuhkan. Kekurangan yang kita alami Allah beri berkat pada waktunya. Masalah demi masalah yang dihadapi Tuhan yang akan bersama dengan setiap sahabat seperjalanan untuk bisa melewatinya, dan Tuhan akan janjikan kemenangan. Kalau ada peristiwa dan harapan yang tidak terpenuhi dan Tuhan tidak memberikan kepada kita, maka Tuhan sedang menyediakan yang jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Dan tatkala kita hanya terus memandang dan berharap dan terus memikirkan dan fokus kepada apa yang memang Tuhan tidak izinkan untuk kita miliki, maka kita pun tidak akan meraih apa yang Tuhan sediakan yang jauh lebih baik
daripada yang engkau harapkan dan memang Tuhan tidak berikan kepada dirimu. Sahabat seperjalanan, kalau dikatakan hidup adalah sebuah seni, bagaimana seni meramu warna-warna dalam sebuah lukisan? Tatkala semua warna kita campur aduk seluruhnya, maka menjadi warna yang tidak beraturan. Namun tatkala setiap warna kita tempatkan pada tempatnya, maka kita akan menemukan sebuah lukisan yang indah. Dalam sistem dan cara melukis, sebelum kita membuat warna-warna terang agar menjadi indah, langit yang menjadi indah. Tatkala melukis langit, maka yang pertama, warna pertama yang akan digoreskan adalah warna hitam. Setelah warna hitam kemudian bergradasi dari warna-warna ke warna-warna yang lain sampai kepada warna yang terang. Terkadang keindahan itu seringkali melewati masa-masa yang hitam, masa-masa yang gelap. Kalau lukisan itu dari warna terang kemudian warna hitamnya belakang, maka jadi hitam semuanya. Tapi kalau warna hitamnya dimulai dari awal, maka warna-warna cerah itu akan menjadi langit yang indah. Kita akan melihat bintang, kita akan melihat bulan, dan menjadi lukisan yang indah. Itulah teori dalam melukis. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan berbagai macam hal-hal buruk yang terjadi, maka keindahan yang kita akan terima di waktu-waktu berikut setelah melewati masa-masa sulit, masa-masa pekat, masa-masa hitam, masa-masa gelap, maka keindahan-keindahan itu justru akan semakin menonjol, semakin dirasakan, semakin kita bisa menikmatinya, karena ada persoalan sebelumnya yang kita lewati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji-muji engkau. Segala yang kau jadikan itu, apa yang Tuhan jadikan? Seluruh pengalaman hidup, seluruh proses hidup yang Tuhan jadikan, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenan terjadi dalam kehidupan kita. Tatkala kita melihat terus fokus kepada hal-hal yang menyusahkan kita, kita terus fokus kepada hal-hal gelap yang terjadi dalam hidup kita, maka hal-hal terang, keindahan-keindahan yang sedang Tuhan rancang, yang sedang Tuhan lukis, yang sedang Tuhan rajut, yang sedang Tuhan tenun, itu tidak pernah kita bisa lihat. Pada dasarnya sahabat perjalanan, memang hidup di dunia bukanlah tempat yang ideal. Dalam segala kekurangannya pun Tuhan tetap memberikan hal-hal yang terbaik dan terindah. Namun pada saatnya nanti tentu kita akan menerima kesempurnaan yang terbaik. Kalau sahabat seperjalanan meyakini dan percaya, God is good all the time. Tuhan baik di dalam setiap musim kehidupannya. Dan kita tidak pernah mencurigai Tuhan. Seburuk apapun sebuah pengalaman terjadi dalam kehidupan kita, pada akhirnya akan ada keindahan yang Tuhan siapkan kepada setiap sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan, memandang dari kacamata mana, memandang dari sudut mana, membuat engkau akan bersyukur untuk kebaikan Allah, atau engkau bersungut-sungut untuk kesusahan yang terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memandang dengan cara benar, sehingga kami bisa mengalami bahwa Tuhan baik dalam setiap musim kehidupan kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan baik dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.